Halo semua, kembali ke channel saya. Ya, kali ini saya mau sharing tips perjalanan jauh atau mudik ya. Ya, nggak kerasa udah ini tahun ketiga ya dari pandemi. Jadi di tahun ketiga ini kita diperbolehkan mudik. Jadi udah 2 tahun ya, ibaratnya kita nggak mudik. Akhirnya kita diperbolehkan ya. Jadi saya mau sharing tips-tips perjalanan jauh atau mudik ya. Jadi yang pertama itu yang pasti kita persiapkan kondisi kendaraan ya. Bisa dengan servis, tune up atau cukup ganti oli aja. Yang penting kita persiapkan kendaraan. Jangan sampai nanti kalau ketika dipakai mudik ada trouble ya, ada masalah, itu nggak mau ya kita. Itu yang pertama. Jadi saya juga servis mobil bro sebelum mudik ini, tapi udah di bulan Maret kemarin ya. Jadi kebetulan barengan dengan servis berkala. Jadi kalaupun nggak barengan dengan servis berkala, kalau olinya udah lama nggak diganti ya mending diganti dulu ya, daripada kenapa-kenapa nanti di jalannya. Itu yang pertama. Yang kedua, persiapkan dulu bensinnya ya bro. Jadi kalau bisa itu bensinnya itu selalu kondisi optimal, nggak harus full tapi optimal ya. Jadi kalau misalnya udah tinggal sepertiga atau setengah, kalau ada kesempatan lebih baik diisi full ya, diisi full lagi. Karena apa? Karena kita tidak tahu ya kondisi di jalan nanti waktu mudik kayak gimana. Pasti masih ingat dengan kejadian yang dulu ya, yang macet horor itu yang di Brexit, yang sampai harga bensin per liternya jadi mahal itu. Jadi ya salah satu antisipasinya itu selalu isi bensinnya ya kalau ada kesempatan. Kemudian juga menghindari antrian ya bro. Jadi kalau di rest area itu biasanya kalau musim mudik ini pasti antri ya, pasti antri, pasti padat. Kemudian juga dibatasi waktunya ya. Jadi ya kalau ada kesempatan sebelum masuk tol kita isi. Kemudian kalau sekiranya udah tinggal separuh atau sepertiga lah, langsung isi lagi aja, mungkin seperti itu. Kemudian yang ketiga itu e-tol ya. Jadi sekarang hampir semua pemudik itu pasti pakai tol. Dan kalau isi e-tol itu jangan pelit ya, maksudnya dipas-pasin gitu, lebihin lah 100 atau 200 gitu. Jadi banyak kasus kita salah ngitung tarif tolnya berapa, karena kan akhir-akhir ini banyak yang naik ya, beberapa ruas tol itu. Jadi jangan sampai karena salah hitung kita susah sendiri ya kalau mau tapping keluar ya, atau pas masuknya. Hal kayak gitu juga banyak kejadian ya. Makanya kalau isi e-tol kalau bisa ya kalian lebihin lah berapa gitu. Jangan dipas-pasin maksudnya. Kemudian yang keempat itu periksa tekanan ban ya. Jadi kalau sekiranya kurang atau kita nggak yakin tekanan bannya berapa, ya udah lebih baik ditambah aja. Toh juga nggak terlalu mahal untuk nambah tekanan ban kan ya. Karena krusial ya bro tekanan ban ini. Jangan sampai karena hal sepele efeknya bisa kemana-mana, itu nggak bagus ya.
Kemudian yang tadi itu dari faktor kendaraan, sekarang dari faktor pengemudi ya. Jadi kalau dari faktor pengemudi, tentunya kalian persiapkan, kalau saya nyebutnya sih amunisi ya, amunisi untuk pengemudi. Jadi bisa dengan snack, makanan, atau minuman. Karena ini bulan puasa, jadi saya baru nyiapin air putih ya untuk sekedar berbuka. Tapi biasanya sih paling nggak saya nyiapin kopi, kemudian keratinding ya biasanya ya. Kopi, keratinding atau sejenis lah minuman berenergi gitu. Kemudian sama cemilan. Biasanya itu. Karena kalau kita nyetir aja bosan, itu biasanya rawan ngantuk ya. Jadi harus ada aktivitas. Mungkin seperti itu. Kemudian tips selanjutnya itu siapkan uang lebih ya. Jadi kita nggak tahu ya nanti di jalan seperti apa, apakah kondisinya lancar-lancar aja atau enggak. Jadi selalu siapin uang lebih. Untuk kebutuhan dadakan ya, nggak perlu banyak. Yang penting jangan ngepres aja bro. Kalau ngepres nanti buat bensin, buat tol udah habis. Ya siapin berapa lah, tambahin, toh juga uangnya juga nggak hilang kan. Kemudian tips yang terakhir itu pastikan kalian paham rute yang akan kalian lewati. Paham di sini bukan berarti hanya hafal aja, cuman paham kondisi juga ya. Kiranya kalau kondisi mudik nanti titik-titik macetnya di mana, kemudian apakah ada penyekatan, ada ganjil genap, itu kalian harus paham ya bro. Kemudian juga kalau bisa kalian ada alternatif jalur juga ya, jangan hanya terpaku satu jalur atau satu opsi. Akan lebih baik kalau ada opsi 2 jalur atau ya 3 lah, tapi 3 mungkin kebanyakan ya, 2 lah mungkin ya. Jadi ketika di hari H, ketika kalian mau mudik atau mau balik, ada pilihan ketika kondisi jalannya itu stuck. Oke, mungkin itu ya sharing tips dari saya untuk tips mudik. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen semuanya. Terima kasih.